Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi bab 4 berjudul Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Kenalkan, nama saya Nelaiti Syaharani dan teman-teman saya yang bernama. Perkenalkan, nama saya Putri Kalisa Kumlasari. Saya Panjal Faiz Ramadhani. Saya Kori Asyifa Resa. Saya Natasha Ramatia Zaini. Saya Zarana Karanova. Sejarah lahirnya Kebangkitan Nasional dan Sumpah Pemuda. Kalangan terpelajar ini secara intensif membangkitkan kesadaran sebangsa dan setanah air kepada rakyat Indonesia. Sehingga muncul banyak organisasi pergerakan seperti Jamiatul Khair, Sarekat Dagang Islam, Budi Utomo, Indis Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional Indonesia, Muhammadiyah, dan Nahdlatul Ulama. Dalam selang waktu yang tidak lama dan berjalan seiring lahirnya organisasi pergerakan, lahir pula organisasi kepemudaan seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bon, Jong Batak, Jong Islamitan Bon, Jong Celebes, Jong Ambon, dan Jong Minahasa. Dari awalnya organisasi tersebut masih bersifat kedaerahan. Akhirnya muncul kesadaran dari para tokoh pemuda pentingnya membangun persatuan dalam organisasi kepemudaan. Kesadaran ini coba diwujudkan dengan melaksanakan Kongres Pemuda pada 30 April sampai 20 Mei 1926 di Batavia. Setelah Kongres Pemuda I, lahir organisasi Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kemudian disepakati akan digelar Kongres Pemuda II pada 27 sampai 28 Oktober 1928 di Batavia. Ada 3 tempat yang digunakan melaksanakan kongres ini. Hari pertama bertempat di Gedung Katolik Jongelingen, Bon, Lapangan Banteng. Hari kedua bertempat di Gedung Os Java Bioskop, sekarang Jalan Medan Merdeka Utara nomor 14, hingga tengah hari. Kemudian sore hari pertemuan dilanjutkan di Gedung Indonesia Klub Huis, Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta, sekarang disebut Museum Sumpah Pemuda. Dari Kongres Pemuda II ini lahirlah Sumpah Pemuda. Isi dari Sumpah Pemuda: pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Naskah Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin dan disetujui oleh Sugondo. Deklarasi Sumpah Pemuda disebut dengan Peki Semangat Para Pemuda. Pada kesempatan itu pula diperdengarkan pertama kali lagu Kebangsaan Indonesia Raya karya W.R. Supratman. Nilai luhur dalam Sumpah Pemuda. Ada beberapa nilai luhur dalam Sumpah Pemuda, yaitu 1. Nilai persatuan, 2. Rela berkorban, 3. Cinta tanah air dan bangsa, 4. Semangat persaudaraan, 5. Mengutamakan kepentingan bangsa, 6. Menerima dan menghargai perbedaan, dan 7. Semangat gotong royong dan kerja sama. C. Sumpah Pemuda dan kontribusi di era reformasi. Kita sebagai generasi penerus yang hidup di era reformasi tentu saja harus bisa ikut berkontribusi untuk bangsa. Masalah apa yang harus kita selesaikan? Beberapa masalah bangsa di era reformasi yang perlu kita pikirkan. Rencana kontribusinya adalah pendidikan, kemiskinan, dan kedaulatan pangan. Pertama, pendidikan masih menjadi masalah bagi bangsa ini. Belum semua anak Indonesia dapat mengakses pendidikan. Masih banyak anak Indonesia yang tidak bisa sekolah atau mengenyam pendidikan. Belum lagi, disparitas kualitas pendidikan di berbagai daerah juga masih menganga lebar. Kedua, kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bangsa ini yang terus menghantui. Tingkat kesejahteraan akan berdampak pada tingkat pendidikan dan kesehatan keluarga. Pendidikan yang rendah akan menyebabkan kesulitan memperoleh kesejahteraan dan kesehatan yang lain. Pendidikan dan kesejahteraan ibarat dua keping mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ketiga, kedaulatan pangan belum bisa terwujud. Padahal Indonesia adalah negeri agraris dan maritim.
Kalian bisa bayangkan, Indonesia adalah negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia. Harusnya Indonesia menjadi negara maritim yang kuat. Indonesia juga memiliki jutaan hektar lahan dan hutan. Ini merupakan potensi sangat besar bagi Indonesia untuk mencapai kedaulatan pangan. Saya Naila Idzi Syahrani mewakili kelompok 5 berterima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.